Besok banget nih aku juga satu jaket nih juga itu mantap sekali ya. Konsepnya
Recording is on. Oke, suara saya udah kedengaran belum? Halo? Terdengar, Pak. Beberapa kali Jitsi-nya restart ya. Jadinya nggak bisa saya untuk share screen. Oke. Halo? Slide-nya sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Udah ya, baik. Kalau sudah terlihat kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir pada pertemuan kali ini ya. Ini adalah pertemuan minggu ke-6 begitu ya. Jadi Aku tadi udah lama belum ya? Oh belum, waktu kan udah sampai tadi ya. Pak. oke, sudah terdengar lagi suaranya? Udah, Pak. Jadi Jitsi ini suka ini ya, suka ngebug gitu ya. Maaf, Pak, suaranya tidak terdengar kembali, Pak. Ini tolong ya, mahasiswa jangan mute saya ya, karena ini nggak main-main ya. Kalau ketahuan dengan saya siapa yang melakukan mute ini ya, saya akan ban saja dari perkuliahan gitu ya, karena mengganggu kelancaran perkuliahan gitu. Baik, sudah kedengaran lagi? Sudah, Pak. Ini kelemahan kita menggunakan Jitsi ya. Jadi hostnya itu tidak diberikan otoritas ya. Jadi semua bisa jadi memiliki kesempatan untuk jadi host. Nah ini jadi masalah ya. Nah ini buku dari Favia ini bagus sekali terkait dengan elusidasinya. Jadi kalau yang pertama ini kalian bisa beli begitu ya. Kalau yang kedua ini kalian bisa cari di internet begitu. Tapi yang buku kedua ini menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Sedangkan buku yang pertama ini menggunakan bahasa Indonesia. Nah, jadi saya harapkan kalian punya lah referensi ini, setidaknya kalian tahu lah ya bahwa buku ini berkaitan dengan kimia organik dan elusidasi struktur. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, silakan presensi dulu. Ya, saya coba cek bandwidth-nya. Bagi yang tidak bisa presensi menggunakan Pocket, nanti akan saya berikan tautan ya Google Form-nya di kolom percakapan. Tapi saya berharap ya kalian itu sudah mengisi tautannya itu mengisi presensi itu menggunakan Pocket ya. Karena kalau kalian menggunakan Pocket itu kalian langsung terintegrasi dengan sistem SIACAT ya. Kata kuncinya Malditov ya. Matlitov ya. Matlitov itu adalah salah satu konfigurasi di dalam spektroskopi MS.
Oke, baik. Silakan presensi dulu sebentar. Melisa tolong di mute ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan ya, mohon kalian semua dapat berkuliah dengan fokus gitu ya. Ketika jadwal perkuliahan saya harap betul-betul fokus ke kuliah, tidak melakukan pekerjaan yang lain ya. Saya sebetulnya memang tidak membatasi kalian harus hidup ya kameranya, tidak ya, tapi saya harap kalian bisa dapat mengikuti perkuliahan dengan baik begitu, walaupun sebetulnya tidak saya wajibkan untuk membuka kamera begitu ya, tapi jangan sampai itu dijadikan celah untuk kalian sehingga kalian kuliahnya tidak fokus. Itu yang tidak saya harapkan ya. Mulailah bertanggung jawab kepada diri kalian sendiri, karena sebetulnya kalau kalian tidak fokus kuliah, yang rugi sebetulnya kalian gitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Seperti biasa ya, metode perkuliahannya ada 3 ya. Minggu ini ya, hari Jumat ini ya, besok pagi kita kolokium ya. Kolokium. Kita tutorial ya. Setelah besok tutorial di jam 8 ya. Nah, materi tutorialnya itu kita membahas IR ya. Spektrum IR, bukan MS ya. Spektrum IR, karena kemarin kita ada satu pertemuan yang kurang gitu ya. Jadi kita membahas spektrum IR-nya besok. Nah, jadi besok kita akan membahas bagaimana cara menganalisis spektrum dari IR gitu ya. Jadi besok tolong slide yang minggu lalu itu sudah dipersiapkan ya. Jadi kalian punya acuan kalau misalnya nanti muncul puncak serapan di spektrum IR pada rentang dengan gelombang tertentu, kalian sudah bisa menafsirkan, oh berarti itu merujuk kepada apa gugus fungsinya gitu ya. Dan jangan lupa kita di minggu ke-8 itu akan ada UTS ya. Kita akan ada UTS, jadi sudah mulai dipersiapkan ya materinya dari IR sampai MS. Nah, nanti di minggu depan itu kan minggu ke-7 ya. Di minggu ke-7 itu kita akan kuliah melanjutkan dengan MS ya, dan hari Jumatnya kita akan tutorial MS. Begitu ya, terkait dengan fragmentasi MS-nya seperti apa untuk menganalisisnya. Jadi nanti ketika ujian kalian sudah ada gambaran ya, contoh soalnya seperti apa gitu. Karena untuk elusidasi struktur senyawa organik ini memang sedikit khas ya, berbeda dengan mata kuliah yang lain, analisis spektroskopinya. Oke, kita akan membahas pada kesempatan kali ini terkait dengan spektroskopi massa ya, atau mass spektroskopi. Jadi spektroskopi massa ini sebelumnya saya mau tanya, udah pernah dipelajari belum di mata kuliah lain seperti kimia analitik? Sudah pernah dipelajari belum terkait dengan spektroskopi massa atau mass spektroskopi? Di analitik sudah pernah dipelajari belum? Sudah Pak, sedikit. Ya, jadi saya harap untuk prinsipnya sudah disampaikan di analitik. Jadi nanti saya akan perdalam khusus yang berkaitan terkait dengan elusidasi struktur senyawa organik ya. Jadi yang berhubungan dengan kimia organik begitu ya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan yang di analitik karena kita lebih spesifik ke kimia organik. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membahas aplikasinya MS ya, kemudian prinsip dan mekanisme, fragmentasi dan analisis. Dan saya coba nanti tampilkan secara sekilas beberapa jenis MS ya, konfigurasi MS. Ada beberapa jenis tipe dari mass spektroskopi ini yang berkaitan dengan jumlah jenis sampel. Jadi kalau jenis sampelnya cair ya, larutan itu kita gunakan MS seperti apa konfigurasinya. Kalau dia padatan kita gunakan yang apa ya, dan yang lain-lain. Kalau dia gas kita gunakan apa, begitu kira-kira ya. Oke, jadi spektroskopi massa ini adalah salah satu spektroskopi ya yang merupakan bagian penting ya untuk kita melakukan analisis ya, terutama analisis kimia di bidang kimia organik. Nah, analisis kimia di bidang kimia organik itu biasanya ya ditujukan untuk menentukan struktur ya, struktur senyawa organik atau yang disebut sebagai elusidasi. Nah, biasanya ketika kita menganalisis UV itu kita akan mengetahui kromofor tertentu. Begitu ya. Nah, kemudian kalau kita menganalisis IR
itu kita akan mengetahui gugus fungsi tertentu ya dari suatu senyawa yang belum diketahui strukturnya. Nah, kalau MS ini kita gunakan untuk mengetahui massa. Ya, jadi kita ingin mengetahui massanya. Massa. Nah, dari massa ini kita bisa ketahui juga menggunakan namanya High Resolution MS ya. HRMS. Ini bisa kita gunakan untuk menentukan rumus molekul. Nah, MS ini adalah suatu data yang digunakan untuk mengkonfirmasi ya struktur senyawa organik gitu ya. Jadi setelah kita nanti mempelajari NMR, kalian akan menyusun ya seperti puzzle ya, karbon ini terikat dengan karbon ini ya, CH terikat dengan CH ini berdasarkan data dari proton NMR dan karbon NMR. Nah, kemudian setelah kita susun puzzle tersebut, ya kita ketentukan strukturnya, katakanlah seperti ini. Berdasarkan analisis UV, ya, dan juga analisis IR, kemudian analisis NMR, ya, kita tentukan strukturnya seperti ini. Misal ya, ini misal ya. Ada yang tahu ini golongan senyawa apa? Ada yang tahu nggak ini golongan senyawa apa? Ya, kalau ada yang tahu boleh resen deh. Ada yang tahu ini golongan senyawa apa? Golongannya aja deh, nggak usah senyawanya. Ya, ini adalah golongan senyawa flavonoid namanya. Flavonoid. Nah, senyawa flavonoid ini memiliki aktivitas sebagai antibakteri, ya, antioksidan, ya, anti jamur, juga aktif terhadap beberapa jenis sel kanker, gitu ya, terutama leukemia. Ya, sel kanker leukemia. Nah, senyawa flavonoid ini biasa didapatkan dari buah-buahan, gitu ya. Nah, dari UV ya kita ketahui bahwa ada kromofor, ya. Ada ini cincin 6, ya. Kemudian ada kromofor dari nih alfa beta karbonil tak jenuh, gitu ya. Kemudian kita bisa ketahui ada juga cincin benzen di sana. Nah, kemudian dari IR itu kita ketahui bahwa ada gugus fungsi ether, ya, gugus fungsi karbonil, ada juga hidroksi di situ. Ya, kita juga bisa ketahui ada alken berdasarkan bilangan gelombang dari alken, gitu ya. Nah, kemudian dari MS kita harus konfirmasi, ya, massa molekulnya berapa, gitu, ya, massa molekulnya berapa untuk senyawa ini, gitu ya. Coba saya hitung sebentar ya, menggunakan apa namanya Cembrau. Saya lupa caranya gimana ya. Oh, bukan. Oh, salah lagi. Oke. Flavon ya, sebentar ya. Bentar ya, saya coba untuk nah, oke ya. Ini saya coba kembali ini dulu, hapus dulu ya. Nah, nih ya. Jadi senyawa ini ya berdasarkan analisis UV, IR, dan juga NMR, kita ketahui senyawa ini ya berdasarkan strukturnya itu rumus molekulnya C15, H10, O5 ya. Seharusnya ya massa molekulnya adalah 270,05. Ini harusnya. Nah, kita buktikan dengan MS. Apakah dia itu betul ya massa molekulnya 270,05. Nah, jika di MS-nya M per E atau M per Z ya itu sama dengan 270,05 ya untuk M-nya untuk massanya, atau M plus-nya, M plus 1-nya ya, M plus H-nya 271,05, berarti ya struktur yang kita tentukan ya
menggunakan data-data dari UV, IR, dan NMR itu betul. Tapi ya, jika struktur yang kita susun itu dari NMR, IR, dan UV itu memiliki massa yang berbeda dengan massa molekul dari pengukuran MS-nya, kemungkinan strukturnya adalah salah. Ya, strukturnya kemungkinan tidak tepat karena MS ini yang digunakan untuk mengkonfirmasi, ya, konfirmasi struktur senyawa organik, ya, struktur senyawa organik, gitu ya. Jadi untuk pendahuluan nih spektroskopi massa, ada pertanyaan nggak terkait korelasinya dengan spektroskopi lain yang kita sudah pelajari sebelumnya? Kecuali NMR ya, NMR nanti sama Pak Arif. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Tuh, kalau ada pertanyaan seperti biasa ya, raise hand saja ya. Jadi nanti saya persilahkan. Kalau ada yang belum jelas juga, kalau saya lagi menerangkan raise hand aja. Ketika saya lihat layar, saya akan persilahkan. Oke. Nah, itu terkait dengan pendahuluan. Nah, ini adalah diagram spektrometer massa. Enggak ini. Jadi MS ya, spektroskopi massa itu ada setidaknya beberapa komponen penting ya. Yang pertama adalah elektroda penolak. Ya. Elektroda penolak ini itu berfungsi untuk mengubah pasa dari sampel. Misalnya sampel itu pasanya liquid ya, cairan, liquid, gas atau solid ya. Nah, ini akan ditreatment terlebih dahulu ya dengan beberapa jenis MS ya. Kemudian setelah itu dia akan dibuat ke bentuk ion. Ya, jadi untuk spektroskopi massa ini harus dalam bentuk ion ya. Jadi nanti ada nama suatu tabung yang disebut sebagai nebulizer. Nebulizer itu berfungsi untuk mengubah ya pasa dari sampel menjadi gas yang kemudian akan ditembakkan dengan elektron berenergi tinggi, sehingga nanti ya sampel tersebut akan terfragmentasi. Nah, fragmentasi itulah yang kemudian akan direkam, gitu ya. Jadi nanti sampel masuk, gitu ya, kemudian akan diubah menjadi fase ion, kemudian ion-ion itu ya akan ditembakkan dengan elektron berenergi tinggi, ya, ditembakkan dengan elektron berenergi sehingga menyebabkan ya sampel tadi itu akan terfragmentasi. Nah, ketika sampel itu terfragmentasi, ya, maka sampel fragmen dari sampel-sampel tadi itu dalam bentuk molekul ion. Ya, jadi misalnya molekul ion molekul, ion molekul. Saya sering kebalik-balik bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Ya, ion molekul itu ditulis seperti ini. Jadi dia bermuatan positif. Nah, jadi sebetulnya ketika suatu sampel itu kita tambahkan elektron berenergi tinggi, ya, maka dia akan membentuk ion molekul, ya, dan suatu elektron radikal, ya. Nah, nanti ion molekul ini lah yang kemudian akan diteruskan oleh lempeng pemercepat. Ini namanya lempeng pemercepat, melewati suatu lintasan tabung yang melengkung, ya, di mana lintasan tabung melengkung ini vakum, ya, di mana dia akan disedot, gitu ya, sehingga ruangannya itu vakum atau hampa udara. Nah, nanti ya fragmentasi dari fragmentasi molekul itu ya akan melintasi tabung tersebut, di mana tabung tersebut akan ditempatkan di atas suatu medan magnet di sini, ya, akan ditempatkan pada suatu medan magnet. Medan magnet ini ya berfungsi untuk membelokkan ya ion molekul. Nah, nanti ya molekul yang lebih besar, ion molekul yang lebih besar itu dia akan memiliki jari-jari yang lebih besar. Ya, gini ya. Jadi untuk yang melengkung, jari-jarinya melengkung lebih besar itu untuk ion molekul yang lebih besar, yang besar. Sedangkan yang ini untuk yang sedang, gitu ya, menengah, intermediate, sedang. Nah, kemudian jari-jari yang lebih kecil
itu akan memunculkan ya fragmentasi untuk molekul yang kecil begitu ya. Seandainya begini, suatu sampel ya, ketika dia telah melewati lempeng pemercepat ya, setelah ditembakkan elektron berenergi tinggi, dia akan terbentuk beberapa ion molekul ya. Ion molekulnya katakanlah yang seperti ini ya. Ini ukurannya seperti ini, terus ada yang kecil seperti ini ya. Kemudian ada yang besar sekali seperti ini misalnya ya, ion molekulnya. Nah, ion molekul yang lebih besar ini ya akan muncul lebih akhir. Jadi yang pertama akan terbaca oleh suatu detektor, yang akan sampai ke detektor duluan itu adalah yang jari-jarinya kecil ya. Ini kan mengkol ya di sini. Nah, di sini dia akan seperti ini ya, membelok seperti itu. Nah, yang jari-jarinya kecil itu akan lebih cepat nyampai ke detektor, gitu ya. Karena dia akan lebih cepat sampai ke detektor, maka nanti kalau kita lihat ya, fragmentasi dari MS itu seperti ini. Ya, ini M per E atau disebut fragmentasi ya. Kemudian di sini intensitas. Misal di sini ya, ini 100 di sini, 0 di sini. Nah, nanti massa yang lebih kecil itu akan muncul duluan ya. Misalnya ini 18 ya, 22, ini 26 gitu. Kemudian terus ini. Nah, yang lebih kecil, yang massanya lebih besar ya, itu akan muncul di belakang seperti ini. Misalnya ini 79 gitu ya, ini 81. Nah, ini kan lebih besar masanya. Nah, yang masanya lebih besar itu yang 81, sedangkan yang kecil itu mungkin 18 atau yang 22 gitu ya. Jadi ion molekul yang akan sampai ke detektor itu hanyalah ion molekul yang bermuatan positif. Ya, sedangkan ion molekul yang sifatnya radikal ya, yang radikal saja gitu ya, itu tidak akan sampai ke detektor karena radikal itu kan sangat tidak stabil ya, maka dia akan cepat sekali berubah ya, berubah menjadi ion molekul yang lain gitu. Nanti kita akan pelajari lebih detail ya bagaimana fragmentasi itu terbentuk. Oke, ini terkait dengan skema dari alat spektroskopi massa. Ada pertanyaan enggak sampai di sini? Atau ada yang tidak dimengerti? Saya akan jelaskan kembali. Ya, silahkan Ayu. Nah, izin bertanya Pak. Tadi yang bagian jari-jari ion molekul besar, sedang, dan kecil itu pembagian jalurnya gimana ya Pak? Pembagian jalurnya? Oke, mungkin bukan pembagian jalur ya. Jadi ya, nih perhatikan di sini ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi kan ketika suatu sampel itu melewati suatu nebulizer, kemudian ditembakkan dengan elektron berenergi tinggi ya di posisi ini, maka dia akan terbentuk radikal. Ya, radikal. Nah, radikal kata gini aja, kita langsung contoh real. Misalnya gini, CH3OH ya. Ini adalah metanol ya. Dia ditembakkan dengan elektron berenergi tinggi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terbentuknya ya CH3OH ya, ion molekul ya, ion molekul. Nah, kemudian ion molekul ini ya yang terbentuk ini akan melewati lempeng pemercepat masuk ke dalam suatu lintasan yang melengkung. Nah, lintasan yang melengkung ini ditempatkan di atas suatu medan magnet yang menyebabkan molekul-molekul yang berbeda ukuran itu akan menghasilkan jari-jari yang berbeda. Ya, jari-jari dari lengkungannya akan beda-beda. Nah, molekul dengan ya jari-jari yang lebih besar atau molekul yang lebih besar ya, itu akan muncul terakhir ya, karena jari-jarinya besar. Lebih lambat dia mencapai detektor. Sedangkan yang lebih kecil, jari-jarinya lebih kecil. Ya, sehingga dia nanti akan lebih cepat masuk ke detektor. Nah, karena dia lebih cepat masuk ke detektor, dia akan muncul di awal, gitu ya, muncul di awal. Sedangkan yang besar ini, ya, itu muncul di akhir, gitu korelasinya, ya. Bisa dipahami nggak, Ayu? Bisa Pak, terima kasih Pak. Nanti kita akan lihat lebih real lagi contoh dari molekulnya biar lebih paham ya. Ini prinsipnya dulu, ya, pemahamannya dulu tentang skema alatnya. Oke, yang kedua tadi ada yang resen, Arya silahkan. Arfa Pak. Arfa ya, silahkan Arfa ya. Cewek ya, bukan perempuan. Silakan Arfa. Izin bertanya Pak. Tadi kan
ion molekul yang di medan magnet kan ada pembagiannya Pak, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Terus di situ yang ion molekul yang ke pompa vakum itu berarti yang radikal, yang bersifat radikal Pak ya, yang tidak sampai di akhir. Atau Ya, bagaimana ya Pak? Yang radikal itu kan tidak stabil ya. Jadi kalau radikal itu sepersekian detik dia udah langsung berubah jadi radikal yang lain. Ya, radikal ketemu dengan ion molekul itu akan menghasilkan radikal dan ion molekul yang lain. Jadi radikal itu akan menghasilkan ion molekul yang lain. Jadi tidak akan sampai ke detektor. Nah, sedangkan yang dibuang ke vakum ini itu adalah yang ion molekul yang negatif. Nah, misalnya begini ya. Ini positif. Nah, ada juga ion molekul yang negatif. Jadi yang biasa bisa dibaca oleh detektor itu hanya yang positif. Walaupun nanti ya ada juga MS yang lebih mutakhir, yang negatifnya juga dibaca. Tapi untuk yang dasar ini kita belajar yang umum dulu ya, umum dulu. Jadi yang negatif berdasarkan skema ini itu akan disedot oleh vakum. Sedangkan yang radikal itu dia saking tidak stabilnya, hitungan per sekian detik dia sudah berubah, kan dia radikal, ya, berenergi tinggi, tidak stabil, begitu. Ya, bisa dipahami Arya? Sorry, Arfa. Arfa Pak. Ya, Arfa, bisa dipahami? Ya, Terima kasih Pak, bisa Pak. Sama-sama Pak. Oke, nah kita lanjut dulu kalau tidak ada lagi. Nah, ini tadi ya contohnya. Jadi kita masukkan sampelnya bisa dalam fase apa saja ya, gas, liquid, sama solid. Jadi masing-masing jenis sampel itu akan menggunakan jenis MS yang beda-beda. Nanti kita akan pelajari. Nah, setelah sampel itu dimasukkan, ya, itu dia akan masuk ke suatu alat yang disebut sebagai nebulizer cube, di mana akan terjadi proses ionisasi. Ya, nah ketika sudah dalam bentuk ion, ya, ion-ion tersebut akan dibombardir dengan elektron berenergi tinggi, sehingga nanti akan menghasilkan ion molekul atau molekul ion dan juga radikal. Nah, nanti ion-ion molekul itulah ya yang akan dianalisis ya melewati lempeng pembelok tadi yang ada magnetnya, ya, sehingga nanti bisa dibedakan ya molekul yang kecil, molekul yang sedang, molekul yang besar berdasarkan fragmentasinya. Ya, kemudian akan dibaca ke detektor. Nanti detektor akan menerjemahkan ya menggunakan prosesor ya menjadi fragmentasi. Ya, fragmentasinya itu adalah M per E. Ada juga yang menulis buku M per Z ya. Sama saja itu artinya fragmentasi di sini terhadap intensitas. Ya, jadi yang kecil duluan akan terbaca. Misalnya seperti ini ya. Ini, nah gini. Nah, jadi nanti kita bisa lihat ya. MS-nya itu ya, spektroskopi masanya itu untuk apa ya, untuk senyawa apa, katakanlah seperti ini adalah suatu senyawa ya, nah gini ya, gitu ya. Nanti misalnya ya senyawa ini MS-nya berapa, masanya berapa, coba ya saya hitung dulu sebentar menggunakan ChemDraw. Saya gambar senyawa itu dia memiliki massa secara keseluruhan. Ini ada karbonil di sini, sebentar. Ya. Nah, itu massa. Nah, ini ya. Ini massanya itu 120,06 ya. Massanya senyawa ini. Jadi misal di sini nanti muncul ya. Biasanya kalau MS ya, dia kan ion molekul ya. Ini coba, ini C8H8O, nah, misalnya gini, ya. Ini radikalnya plus, ya. Ini akan terbaca menjadi ya C8H8O plus H atau O plus 1 atau plus 1, ya. Ini disebut sebagai M nanti plus H, ya. Jadi akan muncul di sini 121,06. Nah, ini adalah massa molekulnya, ya. Satu ini dari mana? Itu satu dari fragmentasinya. Ya, kemudian di sini misal ya, misal di sini itu muncul ini, nah ya di sini muncul 70 di sini 77,04 gitu ya. Kemudian di sini muncul 43,02. Nah ini dari mana misalnya gitu ya? Katakanlah ini nggak ada nih ucapnya. Nah 77,04 sama 43,02 itu dari mana? Nah itu ya berasal dari fragmentasi nih.
di sini ya. Jika fragmentasinya kembali ya, jika fragmentasinya itu di sini ya. Nah, ini kan akan menghasilkan dua radikal nih ya. Satu yang ini. Nah, misalnya di sini ya. Ini plus ya. Satunya di sini. CH3. Misal ini kebanyakan. Nah, di sini ya. Radikal plus. Nah, ini kalau kita hitung masanya, yang senyawa yang ini itu merujuk kepada MS yang ini ya, fragmentasi yang itu, sedangkan yang ini merujuk kepada fragmentasi yang 77,04 gitu ya. Jadi ketika senyawa ini ya, senyawa ini itu dimasukkan di dalam spektroskopi MS ya, dia akan terfragmentasi menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Bisa juga dia terfragmentasi di sini ya. CH3 itu 15 ya. CH3 15. Mungkin saja di sini 121 dikurang 15 berapa tuh? Nah, 106 misal di sini nanti ada 106. Nah, berarti kita tahu 106 ini berarti itu untuk fragmentasi kehilangan 1 CH3 gitu. Ya, jadi kayak menyusun puzzle. Ya, jadi nanti masing-masing fragmentasi tersebut, puncak-puncak fragmentasi tersebut kita analisis. Oh, berarti ini kehilangan 1 OH nih. Berarti ini kehilangan 1 O nih. Berarti ini kehilangan karbonilnya nih gitu ya. Nah, jadi kita bisa tentukan strukturnya berdasarkan fragmentasi tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau yang belum dipahami? Silakan raise hand. Ya, silakan. Hidar. Izin bertanya Pak, berdasarkan penjelasan Bapak tadi berarti kalau misalnya berat total molekulnya itu yang paling kanan ya Pak? Ya, yang paling ujung. Yang paling ujung sini tergantung nanti modenya ya. Bisa M plus H ya, bisa M min H ya, bisa M plus NA gitu ya. Tergantung nanti konfigurasinya. Nanti ini akan saya jelaskan ketika kita mempelajari jenis-jenis MS. Ya, betul ya, biasanya yang paling besar, yang paling ujung. Kenapa? Ini tadi balik ya. Jadi molekul yang besar itu akan muncul terakhir. Ya, karena dia akan berat. Ya, jadi dia akan sampai ke detektor itu terakhir. Gitu. Oke, bisa dipahami siapa tadi, Haidar? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya. Nah, oke. Tapi secara umum betul, biasanya yang paling ujung. Tapi juga ada pengaruh nanti dari isotop ya. Jadi pengaruh dari isotop juga ada, nanti kita akan pelajari. Ya, tapi secara umum betul, pemikirannya betul. Di awal ini kita anggap saja yang paling ujung itu yang paling masanya ya, masa dari molekulnya. Sedangkan yang bagian yang lebih kecil ya seperti 106, 77, 43,2 itu adalah fragmentasinya. Oke, sementara kita pakai dulu pemahaman itu. Oke, silakan Ayu Alfia. Izin bertanya Pak, untuk Ya. pembagian tiap datanya itu kan ada di masing-masing struktur radikalnya, itu memang sudah diketahui dari alatnya atau kita yang menentukan ya Pak? Jadi kita yang menganalisis ya. Jadi nanti ketika kalian dapat data, misalnya penelitian menggunakan MS, itu kalian hanya dapatkan puncak-puncak gitu ya. Puncak-puncak dan nilai 121, 69, 87, 39 misalnya ya, 17, 8. Nah, masing-masing puncak ini yang kita analisis ya. Nah, makanya saya bilang tadi, data MS ini kita gunakan untuk mengkonfirmasi. Jadi kita sudah punya usulan dulu ya, struktur senyawa organiknya berdasarkan data dari UV, IR dan NMR. Kita usulkan misal senyawanya seperti ini. Ya. Iya, mangga Ibu. Misalnya gini, Waalaikumsalam ya. Misalnya begini ya, struktur senyawanya. Nah, benar nggak ya? Ini dari analisis IR, UV ya, UV kemudian NMR ya, kita sarankan strukturnya seperti ini. Nah, kemudian kita cek betul atau enggak berdasarkan masanya ya, dan juga fragmentasinya gitu. Jadi kita yang menentukan analisisnya gitu, bukan alat ya. Jadi kita yang menganalisis itu. Bisa dipahami Ayu? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya, oke, baik ya, saya lanjut kalau enggak ada lagi. Nah, ini alat LC-MS yang saya gunakan. Jadi MS itu seperti yang saya sampaikan di awal, itu ada beberapa macam jenis ya. Jadi bisa digabung dengan LC ini liquid chromatography ya. Jadi untuk sampel yang liquid ya. Jadi nanti ini kromatografinya ya.
Jadi di sini ada kolom. Di situ ada kolom kromatografi, ya. Kemudian nanti sampel kita masukkan ke situ. Setelah di kolom, ya, dia akan masuk ke sini nih. Ada seperti saluran seperti itu. Nah, ini yang bulat ini itu yang nebulizer. Nebulizer. Yang ingat tadi di awal nebulizer fungsinya untuk apa? Buat memecah menjadi ion, Pak. Ya, betul ya. Sebetulnya dia membentuk kan pasannya cair liquid, itu dia akan diawankan dulu ya, dinebulizerkan ya, sehingga nanti dia akan berubah fasa menjadi gas. Nah, gas itu akan lebih mudah di Recording is on. suhu di ruangan ini dijaga konstan ya, 18 sampai 20 derajat Celcius. Nggak boleh terlalu dingin dan juga nggak boleh terlalu panas, karena mengingat kalau di Jepang itu ada musim dingin dan musim panas ya. Kalau musim dingin itu bisa drop sampai di bawah 0 derajat ya. Kalau di musim panas itu bisa di atas 35 derajat. Jadi ruangannya harus dijaga ya untuk membuat data yang akurat gitu ya, karena akan berpengaruh suhu tersebut ya. Gitu. Nah, jadi apa aja sih informasi yang bisa kita dapat dari data spektroskopi MS ini atau spektroskopi massa? Yang pertama adalah berat molekul, ya, berat molekul. Kemudian kita juga bisa menganalisis beberapa isotop, ya, isotop. Misalnya BR itu isotopnya berapa aja? Ada yang tahu nggak? BR, AR-nya berapa BR? Ada yang ingat AR itu berapa BR-nya? BR AR-nya berapa? Coba. Brom ya. 80. Brom itu berapa AR-nya? 79,9. Ya, 79 ya. Itu isotopnya ya. Isotopnya ada 2. Dia ada 79 dan juga ada 81. Jadi kalau misalnya kita analisis ya, maka kita dapat menentukan ya si BR ini berdasarkan isotopnya. Jadi kalau muncul ya fragmentasi di 79 sampai 81 misalnya di sini. Ya. Ini 79, ini 81 ya. 79, ini 81. Nah, ini tadi yang ditanyain sama siapa ya? Saya lupa. Pak, apakah betul massa molekul itu yang paling ujung? Yang paling ujung itu yang ini maksudnya ya, yang 81. Nah, itu tadi bisa iya bisa tidak karena ada pengaruh dari isotop ya. Jadi kalau di alam ya massa molekul itu kita gunakan yang lebih stabil atau yang lebih melimpah, yaitu yang 79. Jadi walaupun dia nomor 2 sebelah kanan ya, tapi dia adalah massa molekulnya ya, karena dia lebih melimpah di alam. Melimpah di alam. Nah, kenapa isotop ini bisa dianalisis menggunakan MS? Karena MS ini sangat sensitif. Jadi fragmentasi itu akan betul-betul terbaca begitu ya oleh detektor. Karena seperti yang saya sampaikan, ketika ion itu dibombardir sama elektron, itu akan menghasilkan banyak sekali ion molekul ya, dan juga radikal. Termasuk akan menyebabkan isotop itu akan terbaca. Ya, jadi kalau unsur itu ada 3 isotop, maka ketiganya akan terbaca. Begitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar menganalisisnya. Gitu ya. Nah, kemudian kita juga ya dapat mengetahui ya rumus molekul. Rumus molekul dari MS ini. Molekul. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, ada salah satu tipe MS yang namanya H
HRMS ya, High Resolution Mass Spectroscopy. Jadi dia akan betul-betul ya mendeteksi ya setiap atom di dalam suatu molekul. Nah, kemudian dia akan memberikan massa molekulnya ya, massa molekul berikut rumus molekulnya ya, dan massa molekulnya ini itu akan akurat ya. Jadi misal 174,8316. Jadi 4 angka di belakang koma ya, high resolution. Sampai saat ini ya alat tercanggih yang ada yang diciptakan manusia itu mencapai 6 digit di belakang koma. Jadi 174,831657 gitu. Ya. Itu yang paling tinggi. Tapi untuk syarat dia dikategorikan sebagai high resolution atau resolusi tinggi itu 4 angka di belakang koma. Ya. Kalau ini 6 angka ini yang paling canggih. Ya, ini dimiliki oleh MIT ya di Amerika. Merek dari MS-nya Bruker. Ya, kalau yang saya gunakan di Jepang itu Agilent mereknya. Agilent. Ya, kalau yang di MIT itu Bruker. Bruker ini merek Jerman. Ya, Agilent ini buatan Amerika ya, tokonya lagi etalasenya di Singapura. Jadi biasanya di Indonesia itu barang-barang spektroskopi mahal ini ya biasanya kita ambil dari Singapura. Jadi mereknya Agilent gitu ya, Waters gitu merek-mereknya. Ya, gitu. Nah, kemudian kita dapat mengetahui suatu kompon, suatu senyawa. Kompon itu senyawa ya. Mengkonfirmasi suatu senyawa karena MS ini datanya itu bisa berulang. Gitu ya. Jadi satu senyawa itu pasti akan menghasilkan ya fragmentasi yang sama kalau dia senyawanya sama. Tapi kalau senyawanya berbeda, fragmentasinya akan beda. Jadi khas. Ya, jadi kita dengan membandingkan fragmentasi suatu senyawa dengan senyawa yang belum diketahui, kita bisa tahu oh ini adalah senyawa yang sama atau bukan. Begitu ya. Nah, dari pola fragmentasinya. Jadi pola fragmentasi itu khas sehingga bisa digunakan untuk mengidentifikasi ya suatu senyawa tertentu. Begitu ya. Jadi setidaknya ada 4 ya di bidang kimia organik untuk aplikasi dari spektroskopi massa ini. Begitu ya. Nah, jadi setelah kita memahami ya cara kerja, prinsip dan juga manfaat dari spektroskopi massa, kita sekarang masuk ke dalam komponen-komponen penting ya di dalam spektroskopi massa. Ya, komponen-komponen penting ini di dalam spektroskopi massa itu mempengaruhi kinerja dan spesifikasi dari spektroskopi massa. Ya, nah ini ada 3 terkait dengan sumber ionisasi. Ya, ini untuk memproses ya sampel menjadi ion tertentu. Ya, kemudian itu pemisah ion. Ya, yang ketiga adalah pendeteksi dari ion. Ya, setelah dibombardir, kemudian dilewatkan dengan lempeng pemercepat ya melalui tabung pembelok yang dilengkapi dengan medan magnet, ya maka akan dibaca oleh detektor. Nah, semakin canggih detektor, maka semakin banyak ya, semakin akurat fragmentasi yang dihasilkan. Begitu ya. Jadi umumnya ya spektroskopi massa itu disusun dengan konfigurasi. Nih, biasanya konfigurasinya itu 1 2 3. Ini yang paling standar lah ya. Jadi sumber ini ya, nebulizer ya untuk pengionan tadi ya, untuk pengionan ion source ya, kemudian pemisah ya, filter, kemudian baru nanti ke detektor. Ini yang paling standar, konfigurasi paling standar ya. Konfigurasi ya standar. Ya. Namun ya beberapa supplier dari MS itu dia mengembangkan ya konfigurasinya agar ya konfigurasinya itu menghasilkan fragmentasi yang lebih akurat ya, yang resolusinya lebih tinggi. Jadi 1 2 ya, kemudian dilengkapi lagi dengan 1 2 3 gitu ya. Jadi setelah dia diionisasi kemudian dipisahkan, dia diionisasikan lagi
ionnya diionisasikan lagi, kemudian dipisahkan lagi. Jadi 2 kali penyaringan gitu ya. 2 kali ionisasi dan 2 kali penyaringan baru masuk ke detektor. Nah, ini harapannya itu akan menghasilkan fragmentasi yang lebih bagus gitu ya, lebih tinggi intensitasnya, lebih tajam ya. Kemudian lebih lengkap fragmentasinya. Jadi kalau fragmentasinya cuma 1 kali, misalnya gitu, mungkin intensitasnya pendek ya, jadi puncak-puncaknya mungkin saja pendek-pendek gitu ya. Tapi kalau misalnya fragmentasinya 2 kali, harapannya mungkin puncaknya lebih tajam gitu ya, lebih tinggi resolusinya. Dan juga kadang-kadang konfigurasi dari 1, 2, 3 ini ditambahkan dengan HPLC misalnya ya, HPLC ya. Kemudian 1, 2, 3 ya, ini yang disebut sebagai LCMS ya. Kemudian ada juga ya, ini LC, kemudian 1, 2, 1, 2, 3 yang disebut sebagai LCMS, MS gitu ya. MS karena dia ada 2 kali ionisasi ya. Jadi harapannya lebih banyak fragmen yang terbentuk begitu. Nah, ini konfigurasi ini akan melahirkan perbedaan resolusi ya. Perbedaan resolusi ya. Nah, ini ya ringkasan tipe-tipe dari pengion ya. Ada ICP, ada EI, electron impact, ada chemical ionization, ya, ada electrospray, ESI, ya, ada MALDI, ada DESI, gitu ya. Nah, ini coba bisa dilihat ya, masing-masing pengion ini, ya, itu digunakan untuk berbagai macam sampel yang berbeda. Contoh, kalau sampelnya itu padat, ya, kita gunakan MALDI, ya, MALDI, pengionnya nih yang pertama nih. Yang pertama ini source-nya, ini kita gunakan MALDI ya. Nih kalau kita kembali agak jauh, kan tadi sudah saya jelaskan ya. Nih ya, di ion source ini ya, itu bisa kita ganti-ganti konfigurasinya ya. Alat bukan ganti-ganti ya, alatnya macam-macam. Jadi satu alat itu udah ada konfigurasi tertentu, jadi nggak bisa diganti-ganti, maaf. Jadi kita bisa gunakan alat yang sesuai gitu ya. Nah, sumber pengion ini ya, itu ada berbagai macam ya, setidaknya ada 7 macam ya, ada 7 tipe. Nah, ke-7 tipe ini memiliki ya kemampuan yang berbeda-beda dan diperuntukkan untuk jenis sampel yang berbeda-beda. Misal, kalau kita punya sampel cairan, mau kalian analisis MS. Nah, kalian cari alat MS yang konfigurasinya itu SI atau APCI ya. Misal SIMS atau APCI MS gitu ya. Nah, kemudian setiap pengion itu akan menghasilkan fragmentasi yang berbeda-beda. Ya, fragmentasi yang berbeda-beda. Contohnya ICP ya, Inducive Coupled Plasma. Inducive Coupled Plasma itu biasa digunakan untuk sampel yang cair ya, liquid. Biasanya sampel yang cair tersebut banyak mengandung berbagai macam jenis atom. Karena nanti fragmentasinya itu akan memberikan informasi terkait dengan fragmentasi dari unsur Cl, Br, karbon, nitrogen, oksigen gitu. Fragmentasinya akan didasarkan kepada unsur ya atau elemen. Nah, kalau kita pengen ya menggunakan suatu sampel yang sampelnya itu bisa diubah menjadi fasa gas ya, itu biasanya kita menggunakan EI ya, electron impact ya, fasenya gas. Karena kenapa? Karena dia akan menghasilkan fragmentasi yang cukup banyak. Ya, fragmentasinya itu akan cukup banyak sehingga nanti analisisnya bisa lebih komprehensif gitu ya. Nah, masing-masing tipe dari pengion ini punya kelebihan dan kelemahan masing-masing ya, sehingga kita harus pintar dan jeli ya untuk melakukan analisis. Kita memutuskan sampel kita ini padat, berarti kita harus cari penyedia universitas atau LIPI yang memiliki MS dengan konfigurasi MALDI gitu ya. Kira-kira begitu ya. Sampai di sini untuk tipe pengionan. Ada pertanyaan enggak? Ya, silahkan Haidar. Oh, izin bertanya Pak, untuk yang DSI itu yang disruption elektroskopi ionisasi. Nah, itu kan fasenya itu portable ya Pak. Itu maksudnya yang portable itu sampelnya atau apanya ya Pak?
Nah, sampelnya, pasa dari sampelnya. Portable itu maksudnya dia gini, ya. Kalau ini kan udah jelas ya, liquid, gas, liquid, solid gitu ya, ini udah jelas. Nah, kalau portable itu sampelnya, ya misalnya sampelnya padat ya, padat, serbuk lah gitu ya, serbuk ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti dia akan dimasukkan ke dalam portable tertentu. Nah, dimasukkan ke sini sampelnya. Ya, itu portable itu matriks kalau bahasa analitiknya, tempat gitu ya. Nah, kalau dia cair, liquid, kita ganti portable-nya yang sesuai untuk sampel liquid. Nah, kita masukin ke portable-nya, matriksnya. Gitu. Jadi dia pasa apapun dimasukkan ke dalam portable tertentu, matriks tertentu. Gitu. Nah, tapi ada kelemahannya. Kelemahannya fragmentasinya itu tidak terlalu banyak ya. Jadi hanya sedikit gitu fragmentasinya. Gitu kira-kira ya. Jadi portable itu matriks ya. Jadi gas, liquid, solid itu dimasukkan ke dalam portable tersebut sebelum diukur ya. Karena dia akan desorpsi ya. Dia akan mendesorpsi sampel tersebut di dalam matriks tertentu. Gitu ya. Bisa dipahami? Tadi siapa ya? Haidar? Bisa Pak, terima kasih Pak. Oke. Silakan. Satu lagi nih ada yang resen, Arfa. Ya Pak, saya izin bertanya yang di slide sebelumnya Pak. Slide sebelumnya, ini konfigurasi. Iya, yang di bagian mass filter tadi kan itu 2 kali ionisasi dan 2 kali penyaringan ya Pak, baru nanti dimasukkan ke detektor. Terus tadi hasilnya akan berbeda. Itu yang faktor-faktor yang bikin berbeda tadi apa saja ya Pak? Apakah itu ada pengaruh dari alatnya Pak? Terima kasih Pak. Ya, jadi tentu saja alat yang dengan konfigurasi yang lebih kompleks ya, itu akan menghasilkan resolusi yang lebih tinggi. Tapi mungkin pertanyaannya begini, ya apa yang menyebabkan resolusinya lebih tinggi? Nah, gini ya. Kalau kalian lihat, ini kan satu pengion ya. Jadi sudah terbentuk ion tertentu. Ya, misalnya sudah terbentuk ion tertentu. Kemudian 2 ya. Ion tersebut akan ditembakkan dengan elektron berenergi tinggi ya. Dibombardir dengan elektron berenergi tinggi sehingga akan menghasilkan molekul ion tertentu ya, molekul ion tertentu. Nah, molekul ion tertentu ini ya, kalau dia konfigurasinya kembali ke 1, ini akan akan diionkan lagi ya, ditembak lagi dengan elektron berenergi tinggi. Jadi 2 kali. Nah, sehingga akan menghasilkan fragmentasi yang lebih banyak. Ya, jadi molekul yang besar tadi bisa difragmentasi lagi lebih banyak sehingga nanti puncak-puncaknya itu intensitasnya akan lebih tinggi. Ya, baru nanti difilter lagi ya, difilter lagi di sini ya, filter lagi itu akan dilewatkan ke lempeng lagi ya, kemudian baru ke detektor. Jadi dia akan ada 2 kali pengionan dan 2 kali filter. Nah, ini akan menyebabkan ya fragmentasi yang terbentuk lebih banyak ya, sehingga intensitasnya juga lebih baik begitu ya. Intensitas itu maksudnya sini, ini intensitas ya, ini fragmentasi ya. Nah, misalnya kalau yang tadi dengan 1 2 3 konfigurasi yang ini itu seperti ini ya, segini intensitasnya segini. Tapi kalau misalnya dia dengan konfigurasi yang kedua, nah mungkin intensitasnya ya misalnya ini akan lebih panjang gitu ya, karena nanti fragmentasi yang terbaca itu akan lebih banyak sehingga intensitasnya akan lebih naik begitu ya. Bisa dipahami enggak? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya, gitu ya kira-kira. Oke. Ya, silakan. Wahyu. Pak, izin Pak menyambung dari pertanyaan tadi Pak. Kan ketika dia sudah ditembak, sudah diionkan Pak, kan itu membentuk ion Pak. Terus kemudian diionkan lagi, itu yang diionkan itu molekul yang awal atau molekul yang kedua? Iya, iya. Bukan molekul awal dan kedua ya. Jadi kalian harus sebutnya harus jelas ya. Jadi kan di sini diionkan ya, sampel itu akan masuk ke dalam cube ya, pengion, nebulizer tadi berubah pasa menjadi gas, kemudian ditembakkan dengan elektron, bombardir dengan elektron berenergi tinggi, sehingga akan terbentuk namanya molekul ion. Molekul ion ya. Molekul ion tadi yang notasinya ada radikal terus ada plusnya. Nah, molekul ion ini yang kemudian dibombardir lagi di kolom pengionan kedua. Jadi bukan yang awal ya, bukan yang awal, tapi molekul ionnya. Jadi molekul ion yang sudah bombardir tadi ya dibombardir lagi sehingga nanti akan menghasilkan fragmentasi yang lebih banyak gitu ya. Intinya gini, dipecah gitu ya. Jadi dipecahnya 2 kali sehingga akan menghasilkan pecahan yang lebih banyak. Pecahan itu yang nanti akan dibaca oleh detektor. Gitu ya, Wahyu, bisa dipahami? Bisa Pak, terima kasih Pak.
Jadi pemahamannya bukan molekul awal dan molekul yang baru ya, tapi fragmentasinya. Oke, nah satu lagi, kalau UV ya itu sampelnya tidak rusak. IR juga ada beberapa FTIR ya, alat IR yang nggak merusak sampel, tapi sebagian besar itu sudah masuk ke pelet ya, jadi nggak bisa didapatkan lagi. NMR juga tidak merusak sampel, jadi setelah diukur kita bisa dapatkan lagi sampelnya setelah pelarutnya dihilangkan. Tapi kalau MS setelah kita ukur itu sampelnya rusak, ya karena sebenarnya sudah difragmentasi tadi ya, sudah dibombardir, sudah dihancurkan. Jadi kita nggak bisa dapatkan lagi sampelnya, itu ya, penting saya lupa sampaikan. Dibandingkan dengan 3 spektroskopi lain yang telah kita pelajari dan yang akan kita pelajari, MS ini kalau kalian sudah analisis, sampelnya nggak bisa kita dapatkan lagi, rusak dia, langsung dibuang, nggak bisa didapatkan lagi. Tapi keunggulannya MS ini tidak membutuhkan sampel yang banyak, sedikit aja itu sudah bisa kita analisis MS. Misalnya 1 sampai minimal ya 1 sampai 2 miligram itu sudah bisa kita analisis MS. Encer saja kalau dia liquid itu sudah bisa kita analisis, gitu. Jadi ada keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Kelebihannya sampelnya sedikit karena dia memang alatnya sensitif sekali, ya sensitif sekali. Sedangkan kelemahannya itu tadi, ya sampelnya nggak bisa didapatkan lagi. Kalau udah dianalisis MS ya udah nggak bisa kita dapat lagi sampelnya. Oke, ya silakan. Pak, maaf Pak, untuk MS ini dia ada database-nya nggak Pak? Kan kalau IR kan ada ya Pak ya? Kalau IR ada, sebetulnya semua spektroskopi itu ada database-nya, ya. Database itu biasa kalau kita beli alat ya include dengan database-nya. Tetapi ya itu tadi ya, database itu hanya dapat kita gunakan untuk membandingkan, begitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, senyawa yang sama itu akan memiliki pola fragmentasi yang sama, MS-nya sama, pola fragmentasinya sama, ya. Sedangkan senyawa yang berbeda itu pola fragmentasinya berbeda. Namun ya seperti yang kita ketahui bahwa senyawa organik itu ada banyak ya. Jadi nanti database itu akan memberikan persentase. Misal ya A ya MS-nya 171, B MS-nya 171. Nah, nanti dia akan memberikan C 171 misalnya ya. Misalnya berdasarkan database ya, ini akan memiliki kedekatan struktur dengan masanya 80%. Misalnya ini 50%, ini 30%. Jadi database itu ya dia akan memberikan persentase kemiripan antara struktur dengan massa, ya berdasarkan data yang sudah ada, gitu. Ya jadi nanti kita nggak punya alat MS-nya sih, tapi mungkin nanti saya akan tunjukkan di pertemuan yang akan datang contoh ya, contoh MS. Nanti saya akan coba minta tolong ke siapa ya, saya kurang tahu juga. Nanti kita simulasikan minggu depan, saya tunjukkan contohnya menggunakan alat yang tadi ada di Jepang ya. Jadi nanti saya minta tolong ke Kokai itu apa ya bahasa Indonesianya ya, junior ada tingkat saya dulu ya untuk mengukur MS ya. Bisa nggak ya minggu depan, nanti saya coba ya, kalau bisa nanti kita akan simulasikan menggunakan alat ini. Nanti kita akan operasikan remote ya, kita akan operasikan dari sini, tapi yang hidupkan alat, masukkan sampelnya nanti siapa ya, saya nggak tahu, nanti siapa yang ada di lab saya minta tolong untuk kita simulasi ya. Jadi nanti dia akan masukkan sampel, menghidupkan alat, tapi nanti kita bisa monitoring ya proses pengukurannya dari sini ya, dari pas kuliah itu ya, sehingga nanti kita bisa dapat datanya. Jadi kalian nanti bisa lebih seolah-olah mengukur langsung gitu ya. Tapi nanti kita coba lihat minggu depan bisa nggak ya alatnya dipakai di jam segini. Soalnya kalau di sini jam 4, di sana itu jam 6. Jam 6 itu waktunya dinner mereka. Mau nggak ya dia? Coba nanti kita kalau bisa saya akan berikan. Oke gitu ya. Terkait dengan database. Nah, ini adalah rangkuman ya untuk yang filter atau pemisah tadi atau mass analysis. Jadi filter itu sampai kita kembali tadi ya, biar kalian nggak bingung. Filter itu bukan cuma bagian ini doang ya, lempeng pemercepat ini ya, tapi filter itu dari lempeng pemercepat sampai ke sini ya, sampai ke tabung pembelok dan juga magnetnya.
itu maksudnya filter ya. Jadi jangan kalian bayangkan filter itu seperti saringan ya, tidak seperti itu. Nah, setidaknya ada 6 ya filter atau pemisah massa ya yang biasa digunakan ya. Ada yang ME magnetic sector, ada yang double focus, ada yang quadrupole. Ini yang saya gunakan tuh quadrupole, yang paling yang paling canggih itu quadrupole. Ion trap ya, itu dia seperti menyaring ya ion-ion tertentu saja yang bisa diluruskan. Kemudian ada time of flight ya. Selanjutnya ada newer high resolution ya. Newer high resolution ini yang lebih luas digunakan. Biasanya kalau lab-lab itu beli yang newer high resolution filternya karena bisa digunakan ke berbagai macam jenis ya. Bisa digunakan ke dalam berbagai jenis speed yang kita inginkan. Apa nih maksudnya speed? Itu tadi ya kan, tadi ada lempeng pembelok ya, yang belokan seperti ini tadi, tabung pembelok itu yang dilewati magnet di tengah-tengahnya. Nah, di tipe-tipe pemisah ini ya itu punya karakteristik sendiri ya. Jadi kalau misalnya dia pemisahannya lambat ya. Recording has stopped. Waduh, sebentar nih saya rekam lagi. Mana start recording? Oke. Ya. Jadi kalau misalnya kita gunakan yang speednya lambat, Recording is ya, on. jadi nanti sampel itu akan sampai ke detektor ya lebih lambat, gitu ya. Kalau dia lebih lambat, berarti analisisnya jadi lebih lambat juga, gitu. Ya, jadi lebih lama analisisnya, nggak terlalu cepat, begitu ya. Nah, masing-masing tipe dari pemisah ini itu ada harganya. Ya, ini yang tadi saya bilang ya, yang newer high resolution itu yang biasa digunakan ya, karena dia bisa diatur kecepatannya dan juga memang harganya mahal sekali ya, harganya mahal sekali. Nah, kemudian ada yang double focusing ya, jadi dia 2 kali penyaringan. Nah, ini kalau minyak goreng 2 kali penyaringan itu dia lebih bagus gitu ya. Nah, itu juga dengan fragmentasi, jadi fragmentasinya 2 kali penyaringan. Nah, itu juga walaupun dia lambat tapi karena dia 2 kali penyaringan itu menghasilkan resolusi yang bagus. Biasanya yang HRMS ya, yang high resolution itu menggunakan yang ini double focusing. Sedangkan kalau yang LCMS biasanya menggunakan quadrupole. LCMS menggunakan yang quadrupole. Tapi kalau misalnya lab-lab kayak LIPI-nya Jepang gitu ya, MIT, sekolah-sekolah yang universitas-universitas yang budgetnya mungkin tinggi, itu biasanya sekalian dia beli yang bagus gitu ya, yang ini gitu ya, yang newer high resolution ini gitu. Nah, kadang-kadang ya kita itu juga bisa menduplikat separationnya ya, seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi nih ya. Jadi ada 2 separation ya. Nih, ada 2 separation. Nah, ada 2 separation seperti ini. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan resolusi dari fragmentasinya. Nah, kadang-kadang ya alat itu dimodif gitu ya. Jadi kadang-kadang dimodif. Misalnya gini, ya suatu alat ya, dia menggunakan pemisahnya double ya. Quadrupole double focusing ya. Jadi misalnya MSMS. Nah, MSMS ini maksudnya dia ada 2 ya. Ada 2 pemisah, misalnya quadrupole ya, kemudian dilengkapi dengan ion trap ya, jadi quadrupole ion trap MS gitu ya, atau 2 kali 1 2 3 1 2 3 jadi MSMS gitu ya. Jadi itu adalah cara-cara modifikasi yang dilakukan oleh laboratorium untuk meningkatkan hasil dari resolusi fragmentasinya gitu ya. Nah, kemudian kita akan bahas terkait dengan beberapa contoh ya dari sampel. Misalnya kalau dia fase dari sampelnya adalah gas ya, itu kita bisa gunakan II ya, EI, electron ionization ya, atau juga disebut sebagai electron impact gitu ya, tadi yang tadi nih ya, electron impact kalau fasenya gas. Nah, kemudian ketika suatu sampel itu M ya, massa molekul tertentu dari suatu sampel itu dinotasikan sebagai M, dibombardir dengan suatu elektron berenergi tinggi, itu akan menghasilkan ion molekul
plus radikal plus elektron. Ya, ingat ya, akan menghasilkan ion molekul ya radikal plus elektron. Ya, hanya ion molekul saja yang akan bisa dibaca oleh detektor. Ya, sedangkan radikal tidak bisa karena tadi cepat sekali dia untuk berubah ya, bereaksi kembali. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dapat membentuk ion molekul itu apa saja? Begitu ya. Contohnya begini. Ini saya gambar ya, CH3 ya, ikatan kovalen. Ikatan kovalen itu kan pemakaian bersama sepasang elektron ya dengan OH. Ya, simpelnya gini. Ya, ini saya gambarkan Lewisnya. Ya, simpelnya seperti itu. Nah, oksigen itu memiliki pasangan elektron bebas. Ingat, di UV pasangan elektron bebas itu disebut sebagai elektron jenis apa? Ada ingat nggak? N, Pak. N, bagus. Ya. Kalau misalnya ikatan kovalen, ya, itu jenis ikatan elektronnya elektron ikatan Sigma, Pak. sigma. Nah, kalau yang seperti ini, ya, atau seperti ini disebut sebagai elektron ikatan Pi. Pak. Ya. Nah, jadi ada urutannya. Ya, ketika suatu sampel, katakanlah metanol inilah ya, yang paling representatif, kita bombardir dengan elektron berenergi tinggi, ya, maka nanti yang akan membentuk ion molekul pertama, ya, yang akan lepas elektronnya adalah ini, elektron N. Jadi elektron sini satu ya, dibombardir dengan elektron berenergi tinggi, maka akan menghasilkan 2 elektron. Elektron ini yang ada 2, satu lagi dari mana? Dari elektron N ini. Ya, jadi yang paling mudah untuk menghasilkan ion molekul itu adalah elektron N. Ya, elektron N itu yang pertama, sehingga nanti terbentuk ion molekul dan radikal. Oke, itu yang pertama ya, terbentuk ion molekul dulu. Nah, yang kedua adalah elektron dari ikatan pi, yang lebih mudah untuk membentuk ion molekul. Dan yang terakhir baru ikatan sigma ya. Jadi urutannya yang paling mudah N, yang kedua adalah pi, yang ketiga adalah elektron pada ikatan sigma. Nah, setelah molekul tadi dibombardir dengan elektron kan akan menghasilkan ion molekul dan radikal. Nah, ion molekul tadi ya itu dibombardir lagi dengan elektron, itu akan menghasilkan ion molekul dan radikal lagi. Terus, begitu terus, ya. Selama dia masih dibombardir, maka fragmentasi akan terus berlangsung, menghasilkan fragmen yang lebih kecil lagi. Nah, fragmen yang dihasilkan itu akan dialirkan ke lempeng pemercepat tadi, ya. Kemudian baru ke detektor. Sehingga molekul yang lebih besar itu akan muncul terakhir karena dia berat gitu ya. Akan lebih berat, jari-jarinya lebih besar. Begitu, ya. Jadi untuk ion molekul ya, kalian harus pahami betul bahwa pembentukan ion molekul itu akan mudah terbentuk ya ketika elektron tersebut ya akan menghasilkan ion molekul dari ikatan dari elektron N, pi dan sigma. Yang terakhir baru sigma. Gitu ya. Sehingga kita ketahui ya, ion molekul ya M ya, ini ion molekul yang saya gambarin, atau bisa gini juga, tergantung bukunya ya. Jadi jangan bingung ya. Nah, bisa begini atau begini ya. Ya, ion molekul ini itu kalau di data MS ya fragmentasinya yang paling ujung. Sehingga kita ketahui dia adalah massa molekulnya. Massa molekul. Gitu. Ya. Bisa dipahami enggak di sini? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi ya. Jadi ini bayangkan ya. Jadi sampel dimasukkan ke dalam nebulizer
di nebulizer itu akan terjadi peristiwa pengionan yang kemudian ion tersebut akan dibombardir dengan elektron. Ada 6 kemungkinan yang akan terjadi, ya. Elektron itu tidak mengenai sampel, ya, tidak mengenai molekul, ya, menyinggung molekul, ya, melewati molekul, ya, kemudian berinteraksi sebagian dengan molekul, ya, atau dia akan menghasilkan ion molekul, ya, dan juga radikal, atau hanya menghasilkan radikal dan ion molekul. Begitu ya. Jadi ada 6 kemungkinan yang terjadi di dalam nebulizer itu. Nah itu tadi, makanya kadang-kadang kan nggak semuanya, ya, cuma E dan F ini saja yang menghasilkan ion molekul. Sedangkan A, B, C, dan D kan enggak. Nah A, B, C, dan D ini, B, C, dan D ini, ya, kemudian kalau kita masukkan lagi ke kolom pengion dan juga ke kolom pemercepat, ya, jadi 1, 2, 3 konfigurasi dari MS-nya, ya, harapannya yang A, B, C, dan D ini akan terfragmentasi lagi sehingga akan menghasilkan semakin banyak fragmen yang kemudian resolusinya akan semakin meningkat, gitu ya. Ini terkait dengan spektroskopi massa untuk elektron impact, ya. Nah ini contoh ya untuk elektron impact, ya. Ini suatu molekul. Nah ini tadi molekul yang saya contohkan nih, ya. Ini suatu ion molekul, ya. Kemudian dibombardir, kemudian akan menghasilkan nih. Yang pertama radikal benzen, ya. Kemudian ion molekul dari karbonil. Nah ion molekul dari karbonil ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Yang ininya radikal, yang ini adalah ion molekul. Nah, ion molekul ini nanti yang akan muncul di MS 43. Nah, yang ini nggak muncul, radikal ini nggak muncul karena dia nggak akan sampai ke detektor. Tadi kenapa, Pak? Kalau radikal nggak muncul karena dia akan bereaksi lagi, ya. Dia akan cepat sekali. Radikal itu berenergi tinggi, tidak stabil, ya, labil sekali dia, ya. Nah, kemudian yang kedua, nih, ya, mungkin saja yang terbentuk malah, nih, perhatikan, tuh, ion molekulnya yang benzen. Nah, sedangkan yang radikal adalah yang karbonilnya. Sehingga benzen ini akan muncul nanti di puncaknya 77. Gitu, berapa ya? 77. Gitu ya. Nah, semakin banyak yang terfragmentasi menjadi ion molekul, maka ya akan semakin banyak nanti fragmentasi di sini. Nah, kalau misalnya fragmentasi ini semakin banyak diterima oleh detektor, maka nanti intensitas dari yang 77 ini, ya, kok malah kecoret. Ya, 77 ini akan semakin tinggi intensitasnya, gitu, ya. Bisa dipahami nggak? Bisa. Halo, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, silakan Wahyu. Pak, itu berarti kalau misal dua-duanya muncul di detektor berarti terjadi 2 kali pengionan ya, Pak? Bukan, tergantung ya, tergantung, bisa iya bisa tidak. Saya nggak memahami pertanyaanmu dengan baik, tapi saya paham. Kalau misalnya dua-duanya itu terbentuk molekul ion, berarti di detektor akan terbaca gitu kan? Ya, jawabannya betul. Ya, jadi ada 2 kemungkinan ya. Ini akan terfragmentasi, ini juga akan terfragmentasi menjadi ion molekul. Ion molekul. Nah, kalau misalnya yang contoh ya, yang benzen ini tidak terbentuk ion molekul, maka tidak akan terbaca detektor. Ingat, hanya ion molekul ya yang terbaca oleh detektor. Jadi jawabannya iya. Gitu. Bisa dipahami nggak, Wahyu? Itu Pak, maksudnya kan tadi kan Bapak mengatakan yang atas Pak, itu kan apa namanya? Bapak juga bingung Pak nantinya Pak. Ya, saya juga bingung jawabnya kalau kamu pertanyaannya juga bingung. Pelan-pelan aja, gimana maksudnya? Saya paham dulu Pak, terima kasih Pak. Nggak apa-apa kalau misalnya ini gini ya. Kita ketahui bahwa senyawa ini ya bisa terfragmentasi di sini. Ya, sehingga menghasilkan kemungkinan 2 ya, 2 fragmentasi, 1 dan 2. Gitu ya. Nah, yang terbaca detektor hanya yang plus. Sehingga ya fragmentasi ini ya akan muncul 2, yang ini dan yang ini ya. Yang benzen itu 77 dan yang karbonil adalah 43. Gitu ya. Nah, gimana kalau di sini Pak?
ya udah dikurangin aja 120 dikurangi 15. Mungkin aja ya. Di sini ada 120 dikurangi 15 ya. 105 di situ ya. Gitu kira-kira seperti itu. Jadi hanya ion molekul yang akan terbaca oleh detektor. Jadi kalau misalnya terbentuk banyak ion molekul ya maka akan terbaca oleh detektor, maka akan menghasilkan puncak yang banyak juga. Semakin banyak ya fragmentasi yang terbentuk dan semakin tinggi intensitasnya itu akan semakin baik ya, semakin membantu analisis kita. Itu ya kira-kira. Ada pertanyaan lain? Gini Pak, maaf Pak, pertanyaan itu seperti ini Pak, kan itu kan ada 2 fragmen Pak, nah, berarti nggak bisa ya Pak dalam satu pengionan itu terjadi 2 kali fragmen Pak, 2 jenis fragmen gitu. Bisa. Oh bisa. Kan molekul ini kan dibombardir oleh elektron, ya. Jadi ada banyak kemungkinan ya fragmentasi yang dihasilkan. Itu bisa seperti ini fragmentasinya ya. Nah di sini ya. Kemudian bisa fragmentasi ini, fragmentasi di sini, fragmentasi di sini, fragmentasi di sini. Banyak sekali yang dihasilkan ya. Fragmentasi yang akan dihasilkan dan radikal yang akan dihasilkan. Sehingga nanti puncak ini akan menjadi rumit ya. Jadi rumit gitu. Karena banyak. Jadi bisa sekali. Ya kalian jangan bayangkan molekul ini cuma satu ya. Molekul yang diionkan banyak. Yang diubah dari fase, kalau ini dari apa ya? Fase gas ya. Yang ditembakkan molekul, ditembakkan elektron berenergi tinggi kan nggak cuma satu molekul, tapi molekulnya banyak. Ya. Sehingga nanti akan menghasilkan fragmentasi yang beragam juga. Gitu kira-kira. Bisa dipahami nggak? Bisa, terima kasih Pak. Ya, jangan dibayangkan karena ini contohnya cuma satu molekul ya cuma satu, enggak ya, banyak ya, molekul itu bisa banyak sekali tergantung dengan konsentrasi dari sampel yang kita miliki gitu ya. Nah semuanya itu yang akan dibombardir nanti sehingga nanti akan melimpah sekali ya fragmentasinya gitu. Oke, ini contohnya nih ya, fragmentasi misalnya CH2Cl2 ini udah jadi ion molekul berarti ya, udah jadi ion molekul. Nah, nanti ketika kita lihat puncaknya, itu yang teramati cuma yang ini. Ya. Cuma yang ini. 41, 49 dan 51. Biasanya yang 51 ini lebih rendah intensitasnya. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan isotopnya di alam. Cl itu kan isotopnya di alam, yang 49 yang lebih melimpah. Jadi akan lebih panjang nanti puncaknya. Gitu ya. Sedangkan yang ini tidak terbaca. Gitu ya, yang radikalnya tidak terbaca. Dan juga Cl itu biasanya membentuk Cl min atau Cl plus. Cl min ya. Jadi Cl doang itu nggak akan terbaca karena Cl plus itu kan nggak terbentuk. Sedangkan yang di MS yang terbaca itu hanya yang ion molekul yang plus, yang min enggak. Gitu. Itu sebabnya kenapa Cl itu tidak muncul di sini. Cl sendiri ya, fragmentasinya tidak ada, nggak terekam. Ya. 37 itu tidak pernah ada, itu karena Cl plus itu enggak ada ya. Cl plus itu tidak terbentuk gitu. Yang terbentuk adalah Cl min. Nah Cl minnya kemana Pak? Ya itu tadi ke vakum ya, terbuang karena yang terbaca hanya yang positif, yang radikal ini tidak terbaca juga ya, yang terbaca dari sini gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, lanjut. Nah ini tadi ya untuk fase gas ya, itu kita juga bisa menggunakan konfigurasi yang lain. Kalau tadi menggunakan IE ya, electron impact, sekarang bisa menggunakan CI ya, CI, chemical ionization ya. Nah chemical ionization ini lebih soft ya, lebih soft itu artinya lebih lembut ya pengionannya ya, tidak terlalu banyak ion yang akan dihasilkan nanti. Ya, fragmennya tidak terlalu banyak ya. Nah, tapi keunggulannya kita bisa membaca yang negatif dan yang positif. Nah, ini yang keunggulannya. Ini kita lihat ya, misalnya metana kita bombardir dengan elektron, maka dia akan menghasilkan ion molekul. Nah, ini yang plus. Ya. Nah, kemudian ion molekul tadi ya, itu bisa kita tambahkan lagi dengan metana ya, sehingga akan menghasilkan CH5+ ya. Kemudian CH5+ kita tambahkan lagi dengan suatu molekul ya, maka menghasilkan molekul MH+ plus C4. Nah, nanti kalau misalnya kita lihat di sini di fragmennya ya, CH4 itu kan 16 ya. Ya 16 itu untuk CH4. CH4
begitu ya. Nanti ada yang lebih kecil di sini 17 ya, itu CH5 gitu ya. Kemudian nanti ada M plus H ya, M plus H itu adalah ion molekulnya begitu ya. Jadi M plus 1, jadi nanti akan muncul di 17 gitu ya. Ini salah satu contoh aja. Nah, biasanya kita menggunakan ini ya, chemical ionization ini untuk beberapa senyawa-senyawa yang sulit untuk diubah ke fase gas ya. Jadi pengionannya sulit diubah ke fase gas. Biasanya kita menggunakan chemical ionization ini. Begitu ya. Tapi itu tadi ya, kelemahannya dia lebih sedikit fragmentasinya dibandingkan yang fase gas tadi ya. Karena fase gas itu kan lebih kecil ya. Bukan lebih kecil ya. Dia ya fasenya gas ya, lebih tidak teratur. Jadi kalau ditembakkan dengan elektron itu kemungkinan untuk elektron itu menghasilkan molekul ion bertabrakan menghasilkan molekul ion itu lebih besar dibandingkan dengan yang chemical ionization. Tapi ada kelebihannya juga ya. Negatifnya dan positifnya juga itu bisa diukur karena cuma sedikit ya. Tinggal konfigurasinya saja nanti yang diubah-ubah. Gitu. Nah, ini contoh untuk yang gas ionization ya. Ini bisa dilihat. Ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau menggunakan electron ionization ya, kita nggak bisa lihat ya masanya itu berapa, karena nanti yang terlihat hanya 141 dan 156, sedangkan masanya 226 tuh di sini nih, kecil banget nih, nggak kelihatan. Gitu kan, seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling ujung biasanya ya, yang paling ujung dan paling tinggi biasanya, yang ujung yang paling tinggi itu adalah massa molekul biasanya, kalau nggak ada isotop ya. Nah, tapi kalau menggunakan chemical ionization itu akan terbaca di sini. Ya, jadi dia M plus 1 ya, masanya 226. Kalau dia pakai mode chemical ionization dia ditambahkan 1 ya. Jadi M plus 1 227. Dan ini akan lebih tinggi intensitasnya ya dibandingkan yang ini kecil sekali nih intensitasnya gitu. Ya. Nah, ini yang 157 juga terbaca ya, tapi yang 141 tidak terbaca gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan jumlah fragmentasinya, coba yang elektron ionization dengan chemical ionization itu fragmentasinya lebih banyak yang mana? Yuk, resen. Dilihat dulu, dianalisis dulu, jangan asal jawab. Ya, resen. Yang bisa jawab resen. Yang mana yang lebih banyak? Ya, silakan. Ayu. Yang EI, Pak. EI itu yang elektron ionization. Iya, Pak. Kenapa? Alasannya apa? Dilihat dari banyaknya puncaknya sama tadi yang proses fragmentasi 2 kali itu, Pak, 2 step. Itu konfigurasi, tapi alasannya betul ya, kecuali yang konfigurasi. Jadi betul, berdasarkan puncaknya, ini lihat nih, puncaknya kan banyak tuh. Puncak-puncak ini mewakili fragmentasi, kita nggak tahu apa ya. Tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fragmentasi. Sedangkan di sini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. Belum lagi yang kecil-kecil di sini ya. Di fragmentasinya itu lebih banyak yang elektron ionization. Kenapa? Karena elektron ionization itu ya, dia akan mengubah sampel ke dalam fase gas. Ya, fase gas itu ketika dibombardir oleh elektron berenergi tinggi itu akan lebih banyak yang akan berinteraksi dengan elektron berenergi tinggi tadi menghasilkan fragmentasi. Itu ya, dibandingkan dengan yang chemical ionization. Oke. Nah, ini terkait dengan ion source ya, untuk sampel. Kalau tadi yang gas, kemudian tadi yang menggunakan chemical, sekarang ini yang menggunakan sampel cair, liquid. Nah, ini yang biasa saya gunakan ya. Saya biasa menggunakan yang liquid. Jadi sampel saya itu kan padat ya, kristal, senyawa organiknya kristal, kemudian dilarutkan dengan pelarut organik, kemudian jadi larutan. Nah, larutan ini kemudian akan di ukur menggunakan MS. Nah, MS-nya konfigurasinya menggunakan SI ya, SI. Nah, untuk SI ini ya, dia nanti MS-nya itu akan muncul ya, masanya itu M plus H. Ya, jadi masanya, massa molekul ditambah 1 H, 1 proton. Misalnya massa molekulnya 18, nanti muncul di sini 19. Ya, jadi M plus H. Atau nanti untuk mengkonfirmasinya ada M plus Na.
ya ditambah 23. Jadi 18 tambah 23 berapa tuh? 41. Misalnya gitu. 41 ini M plus Na gitu ya. Jadi kita bisa mengkonfirmasi ya masa molekulnya berdasarkan tambahan dari ion molekulnya. Gitu. Ya, ini untuk skema alatnya ya. Jadi ini biasanya saya bilang ya, ESI ini biasanya LCMS. Seperti yang saya tunjukkan alat di Jepang tadi ya. Yang insya Allah kalau nggak ada halangan kita coba simulasi remote ya. Nah ini liquid chromatografi ya. Kemudian nanti dari kolom ya, sampel itu dialirkan cair ya. Kemudian masuk ke nebulizer, diubah pasanya dari cair menjadi gas. Kemudian gas itu ditembakkan dengan elektron berenergi tinggi. Kemudian dialirkan ya melalui lempeng pemercepat tadi yang melengkung ya. Kemudian nanti akan dibaca oleh detektor. Gitu kira-kira seperti itulah secara sederhananya ya. Quadrupole, mass dan lain-lainnya, nebulizer, capillarity dan lain-lain itu kira-kira hanya pelengkap saja ya. Tapi secara umum begitu menjelaskannya. Waktunya udah mau habis tiba-tiba. Nah ini contoh untuk struktur data ya. Data MS itu kayak gini kira-kira nih. Ini saya gedein nih. Data MS itu seperti ini. Ya, jadi kita harus analisis puncak ini, ini bukan ya, bukan puncak. Ini puncak ini mewakili apa, ya? Puncak ini mewakili apa, puncak ini mewakili apa, gitu ya. Jadi M plus H 809 tuh, sedangkan massa aslinya yaitu adalah untuk senyawa ini itu 809,459 nih, ya 459 ya mirip lah ya 2 angka di belakang koma gitu. Nah, kemudian puncak ini puncak apa? Ya itu M plus Na ya M plus K dan lain-lain gitu ya untuk mengkonfirmasi senyawanya begitu ya. Ini kita lewat saja. Nah ini juga ya untuk ESI ya. Jadi kita bisa lihat puncak-puncaknya itu berdasarkan fragmentasinya. Terus fragmentasi yang lebih tinggi ini apa Pak? Nah itu biasanya M plus Na ya, M plus K dan lain-lain seperti yang saya jelaskan tadi. Nah ini juga ada isotop ya. Tuh jadi ada 405 dan 406 ini terbaca juga itu isotopnya. Gitu. Jadi ini cara untuk membacanya. Nah ini ada juga yang DESI tadi siapa yang nanya ya DESI ya. Yang pakai matriks portable. Nah, jadi si sampel itu ya, itu dimasukkan dalam matriks tertentu atau portable di sini ya, kemudian dia disemprotkan ya dengan elektrospray ya. Kemudian elektrospray tersebut akan menyebabkan terjadinya fragmentasi ion molekul, kemudian akan dianalisis ya. Di mass analisis ya. Bedanya cuma di situ aja. Dia jenis sampelnya yang berbeda. Nah, ini ya untuk ion. Kalau untuk senyawanya liquid ya, itu biasanya kita gunakan tekanan atmosfer. Ya. Kita gunakan tekanan atmosfer, kemudian biasanya untuk molekul yang tidak terlalu besar ya. Misalnya molekulnya itu kalau tidak salah saya pernah sampai 800 molekulnya. 800. Massa molekulnya 800 ya. Massa molekulnya 800. Ya, selebihnya dari situ kayaknya nggak bisa kalau yang ESI. Ya, belum pernah saya coba. Nah, kalau yang solid ya, ionisasinya itu menggunakan laser. Ya kan dia padat ya. Jadi untuk membentuk padatan itu menghasilkan ion itu kita tembakkan ke laser ke matriksnya ya. Menggunakan laser dia untuk jadi matriksnya tadi ya menggunakan DESI ya matriks, ini kita laser. Nah, laser ini akan menghasilkan ion. Ion-ion ini yang kemudian akan ditembakkan dengan elektron berenergi tinggi tadi, ion spray tadi. Ya, gitu. Nah, ini untuk yang plasma. Nah, kalau yang untuk ke plasma ini ya agak sedikit beda. Kalau plasma ini biasanya ICP ini digunakan untuk menganalisis elemen atau unsur ya. Jadi nanti unsur-unsur tertentu itu akan berbeda ya fragmentasinya. Nah, ini ya. Ini evaluasinya. Misal gini. Ya. Ionisasi apa yang digunakan untuk sampel yang padat? Ya, tanpa mengganti pasalnya. Ya, kita menggunakan MALDI. Ya. Paham nggak maksud saya ini? Ada yang bingung nggak terkait dengan ini?
Ini di slide awal tadi penjelasannya, yang saya udah rangkum. Paham ya? Jadi kalian nanti kalau saya kasih soal, sampelnya padat, kalian udah harus mikir ya konfigurasinya apa nih tadi nih, Maldi ya, solid gitu ya. Udah jauh lagi. Nah tadi ya, kalau misalnya untuk senyawa yang besar, polar, tidak mudah menguap, bisa dipisahkan dengan FPLC. Ya, ionisasi apa yang bisa digunakan? Ya, bisa menggunakan ion chemical ionization. Kenapa? Kenapa nggak SI? Karena SI tadi massa molekulnya cuma bisa sampai 800, nggak bisa terlalu gede kalau nggak salah. Kemudian, salah ya. Ketika kita dapat menggunakan GCMS ya, gas ya berarti ya. Kemudian kita dapat mengetahui paren itu molekul besarnya ya, yang dapat terfragmentasi dengan mudah. Ionisasi apa yang bisa dilakukan? Oh iya, bisa menggunakan ini ya, CE ya, chemical ionization, tapi biasanya untuk massa molekul yang tinggi biasanya. Nah kemudian untuk yang molekul yang besar, oh iya ini HPLC ya. HPLC itu kan LCMS. LCMS itu biasanya SI. Kemudian untuk menganalisis yang keempat ya, menganalisis senyawa isolasi berupa protein menggunakan SIMS. Puncaknya teramati itu banyak ya, multiple peak ya. Nah, apa yang sebenarnya terjadi ya? Kemungkinan ya di dalam peptida tersebut itu banyak proton ya, banyak proton, artinya banyak hidrogen di dalam ikatan peptida tersebut. Kemudian yang kelima, metode ionisasi apa yang sebaiknya digunakan untuk menganalisis Pb? Pb ini kan elemen ya, unsur ya, unsur. Biasanya menggunakan ICP. Gitu. Nanti soal-soal seperti ini akan muncul di ujian ya. Jadi tabel tadi yang di depan sama pemahaman itu harus kalian pelajari. Oke? Nah ini macam-macam jenis spektroskopi MS ya, spektrometer MS, bukan foto ya, dia spektrometer MS. Ya, ada beberapa jenis ya, ada TOF, ada top, ada quadrupole ya, yang tadi ya, yang berkaitan dengan konfigurasi. Ada quadrupole time of flight, ada ion trap, ya, ada FTMS dan lain-lain. Ini namanya konfigurasi. Konfigurasi ini sudah saya jelaskan ya skemanya secara umum, tapi ini perbedaan konfigurasi saja. Ya, perbedaan konfigurasi ini disesuaikan dengan kebutuhan dari sampel yang dianalisis. Oke, lihat di tabel ya, lihat di tabel tadi. Nah ini contoh untuk Maldi ya. Contoh untuk Maldi. Jadi Maldi tadi untuk sampel dengan fasa apa? Padat. Padat ya. Ionisasinya menggunakan apa? Ini laser. Laser. Ya, ini sampel padatan itu diberikan laser sehingga akan menghasilkan ion ya. Ion ini kemudian dibombardir dengan elektron berenergi tinggi ya, kemudian masuk lagi ya ke lempeng pemercepat ya, detektor dan lain-lain. Dia hanya bedanya di ini saja ya, pengionnya ya, jenis pengionnya. Kemudian ini yang SI. Ini yang SI tadi ya. Ini tadi dari kolom ya dalam cairan, kemudian melalui suatu tube ya, namanya nebulizer, mengubah fase cair menjadi gas, kemudian gas tersebut ya akan ditembakkan dengan elektron berenergi tinggi ya, elektron ya. Kemudian baru nanti ion molekulnya yang terbentuk itu dialirkan melalui lempeng pemercepat tadi, melalui filter ya, kemudian akan tangkap detektor. Sama aja, prinsipnya sama. Ya ini tadi yang Maldi, ini yang ion spray ya. Nah ini tipe-tipe penganalisis ya. Ya. Ada yang time of flight ya. Time of flight ini maksudnya senyawa yang mencapai detektor itu langsung diukur berdasarkan waktu. Ya, ada juga yang quadrupole. Quadrupole ini artinya menggunakan suatu kutub ya, menggunakan 4 kutub. Jadi positifnya ada 2, negatifnya ada 2. Quadrupole, quad ya, 4 kutub ya, quadrupole gitu. Oke, ini tipe untuk analyzernya ya, detektornya. Ada orbit trap, ada ion trap sama dengan yang tadi. Ini contoh jenis-jenisnya aja ya. Mereknya Thermo Fisher.
Biasanya Thermofisher, Agilent, Bruker, Waters ya, merek-merek dari LCMS ini. Oke. Nah, ini sudah. Oke. Ya. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan. Minggu depan kita akan langsung masuk ke dalam elusidasi strukturnya ya. Dasar-dasar elusidasi strukturnya. Jadi prinsip dan juga skema alat, macam-macam jenis ya. Dan mekanisme itu kita bahas hari ini. Minggu depan kita bahas MS-nya terkait dengan elusidasi strukturnya ya. Kemudian besok jam 8 kita akan membahas tutorial ya untuk soal IR. Begitu ya. Jadi jangan lupa besok kita tutorialnya jam 8. Oke, mungkin di situ dulu ya. Karena ruangannya mau disemprot, mau sterilisasi dulu sebelum digunakan besok hari. Baik, masih ada waktu 2 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Jian. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, kan tadi Bapak sempat menjelaskan gitu terkait spektroskopi yang destruktif gitu. Jadi senyawanya tidak bisa digunakan kembali. Iya. Untuk penelitian organik itu sebaiknya analisis senyawa itu sebaiknya tahapannya bagaimana ya Pak? Oke. Jadi biasanya ya di kimia organik ya, baik sintesis maupun isolasi ya, itu biasanya kita ke yang paling sederhana dulu, yaitu UV. Nah, UV ini pertama sampel yang digunakan tidak banyak, jadi sedikit aja ya. Kemudian setelah kita sampel UV, kita ukur IR ya. IR ini 5 mg butuhnya minimal ya. Kemudian NMR ini kita butuh sekitar 2 sampai minimal ya 2 sampai 4 mg gitu ya. Baru yang terakhir tuh MS ya. Jadi yang sederhana dulu UV, yang paling sederhana IR, kemudian NMR, baru terakhir tuh MS gitu. Paham ya? Jadi 1, 2, 3, 4 MS ini untuk mengkonfirmasi masanya. Konfirmasi ya. Sedangkan UV dan IR ini untuk menentukan struktur. Oke. Itu bisa dipahami Jian? Bisa Pak, terima kasih. Kamu Pak. Jian tapi cowok ya? Jian apa Jin? Manggilnya? Jian aja Pak, nggak apa-apa. Jian ya. Oke. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada waktu? Ya, silakan. Untuk rekamannya yang kemarin hanya 15 menit, Pak. Yang kemarin hanya 15 menit. Nanti saya cek ya. Soalnya ini rekamannya masuk ke akunnya Pak Kakak. Jadi saya nggak bisa share foldernya ke kalian. Ya, kalau saya share foldernya ke kalian, nanti kalian bisa lihat data-datanya Pak Kakak. Jadi datanya itu dibagi berdasarkan folder ya. Jadi folder KI 3261. Tapi saya nggak bisa share foldernya kayak di Google Meet gitu ya. Kalian bisa share folder di Drive, gitu. Kalian download satu-satu gitu ya. Itu kalau di sini nggak bisa ya. Di ini nggak bisa. Ini adalah akunnya Pak Kakak. Jadi nanti saya cek ya. Semoga nanti rekamannya bisa utuh gitu ya. Oke, gitu dulu ya. Pak, terima kasih. Jangan lupa besok kita kolokium ya. Kolokium tutorial. Saya sering kolokium mahasiswa TA lagi banyak sekarang jadi kepikiran. Oke, baik, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya yang baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.